Wa an Buraidah ibnil Usaybil Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur wazuruha rawahu Muslim zadat Tirmizi fa innaha tuzakkirul akhirah. Dari Buraidah bin Husayb al-Aslami, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah larang kamu daripada ziarah kubur-kubur, maka sekarang ziarahlah akan dia. Diriwayatkan dia oleh Muslim, Tirmizi, tambah karena ziarah itu mengingatkan kepada akhirat. Iya, satu lagi di bawahnya. Satu lagi. Zada benu Majah min hadis Ibni Mas'ud wa tuzahidu fit dunya. Ibnu Majah tambah dari hadis Ibnu Mas'ud dan ia mengurangkan keinginan kepada dunia. Iya. Wa an Buraidah, dan dari Buraidah ibnil Husayb al-Aslami radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridhoinya, kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Fazuruha, tapi zuruha, ziarahlah kuburan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Zadat Tirmizi, Imam Tirmizi menambah fa innaha tuzakkirul akhirah, karena sesungguhnya ia, maksudnya ziarah kubur, mengingatkan kepada akhirat. Wa zada Ibnu Majah menambah min hadis Ibnu Mas'ud, dari hadis Ibnu Mas'ud, wa tuzahidu fit dunya, dan kau akan menjadi juhud di dunia. Hadisnya sah. Maksudnya sini menekan boleh berziarah kubur. Dulu Nabi katakan itu kan, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Nah, udah Nabi perintah setelah itu, habis melarang lalu memerintah, hukum yang lama dimangsuh, namanya dihapus, berarti ya, dihapus dengan hukum yang baru. Hukum yang baru memerintah ziarah kubur. Lafaz yang memerintah ini namanya nasih, yang menghapus hukum larangan. Dalam kaidah usul fikih ada diterangkan kalau ada perintah datang setelah larangan menunjukkan bahwa boleh. Nah, itu hikmahnya ini, karena ziarah kubur, ziarah artinya mengunjungi kuburan, ya. Fa innaha tuzakkirul akhirah, karena sesungguhnya dia, ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada negeri akhirat, dan itu adalah ilat, sebab hukum ditentang bolehnya setelah pengharaman. Ya, boleh mengunjungi kuburan orang-orang soleh, ya kan, alul bait, keluarga Nabi maksudnya, atau yang lainnya, atau dari keluarga kita, ya. Tapi kalau ziarah kubur untuk tabaruk, mencari berkah dari mayit, nah itu hukumnya haram, ya, syirik, ya, dan meminta kepada mayit, berdoa kepada mayit, nah itu termasuk syirik besar, haram hukumnya. Kalau mau ingat akhirat, diantara caranya yaitu dengan ziarah kubur, tapi jangan sering-sering ziarah kubur, sesekali aja boleh. Di lafaz lain
fa innaha tudzak di hadis lain fa innaha tudzakirukum al maut, karena sungguh ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Kematian itu nasihat yang paling baik, karena dengan mengingat kematian kita akan berbekal amal soleh. Itu riwayat Hakim dari jalan Anas. Kemudian Imam Tabarani menambah dari jalan Ummu Salamah, fa innalakum fiha ibratan, karena sesungguhnya untuk kalian pada ziarah kubur itu ada ibrah, ada pelajaran. Nah itu ya, jadi bagus kalau mau ingat apa namanya akhirat, terus ingat kematian. Terus bawahnya itu Ibnu Majah dari jalan Ibnu Mas'ud menjadikan zuhud itu kita enggak tidak terhadap duniawi itu dia kecil, ya, nggak terlalu kalau bahasa kita misalnya nggak ngoyo ya, nggak terlalu ngudak-ngudak dunia, itu biasa aja ya. Orang-orang yang disebut orang-orang yang banyak mengingat kematian. Ngeri kadang-kadang kalau ingat apa namanya, ingat mati, ingat dosa-dosa. Ya. Nah, jadi hukumnya boleh ziarah kubur. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 607 hadis 608 maksud melanjutkan ziarah kubur. 2 menerangkan hikmahnya. Hukum sunnah. 2 sebagai ketentuan. Ya, hukum ziarah kubur hukumnya sunnah. Coba dibaca lagi nih, lanjut nih. 909. Iya, maksudnya hadisnya. Hadis An Abi Sa'id Al-Hudri qala la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Mi? Hah? Paling bawah. 9. Iya, 609 betul. Dia paling bawah Mi. Benar ini. Ini hadisnya itu Oh, hadis. Mi. An Abi Hurairah anna Rasulullah bener kan tak? Iya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anna za'ira til qubur akhrajahu Tirmizi was-sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur, dikeluarkan dia oleh Tirmizi dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Iya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur, para wanita yang ziarah kubur. Akhrajahu Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Oleh Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Ya, disebut sah atau hasan, boleh dipakai. Nah, maksudnya di sini melarang wanita ziarah kubur. Mana lafaz larangannya? Itu lafaz yang berdasarkan larangan itu la'ana, melaknat. Makna laknat kalau dari Allah ya maksudnya adalah menjauhkan dari kebaikan. Misalnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dilaknat.
kalau dilaknat sama Allah nggak bisa berbuat baik. Itu seperti setan. Ngeri kalau sudah dilaknat. Nah, ini bagaimana ya? Mendudukan hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya itu Nabi menyunahkan ziarah kubur baik laki-laki atau perempuan. Tapi di hadis ini Nabi melaknat kaum wanita yang ziarah kubur. Di hadis yang lalu sudah kita bahas. Coba dilihat hadis 594 dari jalan Ummu Atiyah. Ummu Atiyah berkata, nuhina anitiba'il janaiz. Kami kaum wanita dilarang mengantar jenazah, walam yu'zam alaina, tapi tidak diberatkan atas kami. Muttafaq alaih. Lafaz walam yu'zam alaina ini sebagai dalil yang memalingkan dari hukum haram kepada hukum makruh. Tapi di sini kok melaknat. Kalau melaknat berarti haram hukumnya. Tapi di kitab Subul Salam penulis katakan, wa qad qala ba'du ahli ilmi, dan sungguh telah berkata sebagian ahli ilmu, ulama maksudnya, inna hadza, sesungguhnya hadis ini, hadis la'ana za'iratul kubur, karena qabla ayyurakhisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil kubur. Hadis ini datang sebelum Nabi memberi rukhsah dalam hal ziarah kubur. Jadi sebelum datang rukhsahnya mana? Rukhsahnya yang di atas tadi itu boleh ziarah kubur. Nah, hadis la'ana za'iratul kubur itu hadis ini datang sebelum Nabi membolehkan gitu. Nah, setelah Nabi membolehkan, falamma rakhasa, kalau Nabi memberi rukhsah, dakhala fi rukhsatihi arijal wa nisa, maka masuk dalam rukhsahnya yakni kaum laki-laki dan kaum perempuan. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka ulama berkata, innama kariha ziyaratul kubur linisa, hanyalah dimakruhkan ziarah kubur itu bagi kaum wanita yang tadi yang hadis Ummu Atiyah itu ya. Kenapa dilarang? Likillati sabrihina, karena sedikitnya kesabaran mereka kaum wanita, maka soti jazaihinna, dan banyaknya ketidaksabaran dari mereka kaum wanita. Coba aja diperhatiin yang banyak menangis kalau ada orang meninggal, ya itu beda tabiat wanita dengan laki-laki. Jadi dimakruhkan kaum wanita untuk ziarah kubur. Dan dari hadis lain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW juga melaknat la'ana zawaratil kubur, melaknat kaum wanita yang banyak, kalau yang banyak ziarah kubur. Itu nggak boleh ya. Boleh sering banget, Pak. Nggak boleh sering ziarah kubur, nggak boleh. Wanita. Wanita sama laki-laki juga sama. Kalau ini di sini wanita. Di hadis Umar Selatan sunnah hukumnya itu Apaan? ziarah kubur. Yang mana? Ini kan membuat Iya, tadi kan ada jelasin. Disunahkan untuk kaum laki-laki. sini nggak ada penjelasan buat laki-laki, Ustaz. Makanya terangin. Nanti kan nggak ngerti bahasa Arabnya. Makanya jelasin nih Fajuruha. Nanti kalau ada jelasin intinya pusing nanti. Dulu pernah baca sorok kan? Ini berarti mau Jakarta teh? Enggak, bukan haknya. Haknya itu mau Anas kembali ke ziarah kubur. Oh. Fazuru itu lewat wawu.
Domir itu domir buat jamak muzakkar untuk laki-laki, asalnya begitu. Apa yang diperintah buat laki-laki dalam kaidah usul itu mencakup buat wanita. Misalkan contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang amanu, beriman. Amanu ini laki-laki. Lagi masuk di situ perempuan? Masuk. Nah, itu dalam kaidah usul gitu. Kalau yang ditujukan perintah itu buat laki-laki, apa namanya, mencakup kepada wanita. Jadi wanita dan laki-laki boleh ziarah kubur. Itu tadi sunnah makan hukumnya kan. Tapi ada pengkhususan buat kaum wanita. Tadi yang di hadis Ummu Atiyah sudah kita bahas. Wanita dilarang ziarah kubur, tapi tidak diberatkan. Kenapa ya kaum wanita itu dilarang atau dimakruhkan? Karena itu dia, kaum wanita itu tadi kurang sabar dan lebih banyak nanti meratap. Ini ada yang kita bahas nih, niyahah. Nah, niyahah banyak dilakukan oleh kaum wanita, meratap, nangis, meraung-raung jika menyebut kebaikan mayit. Nah, itu dilarang. Untuk mencegah itu, sekiranya dia tidak meratap, dia nangis meraung-raung, ya silakan aja. Gitu. Boleh berkunjung ke kubur. Ini saya dipahami ya. Nih. Ya, coba dibaca ringkasannya. Hadis melarang wanita ziarah kubur. Hukum haram. Enggak haram itu ya. Itu ada satu pendapat mengatakan haram, ada pendapat lain mengatakan makruh. Insya Allah yang lebih ini makruh karena ada yang tadi hadis Ummu Atiyah. Larangnya tidak diberatkan. Ya. Coba dilanjutkan, baca bos nih. Abi Al-Khudri qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naihata wal mustami'ah. Akhrajahu Abu Daud. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat perempuan yang meratap dan yang sengaja mendengarkan. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud. Ya. Wa Nabi Sa'id, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridhinya, qala ta'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihah. Rasulullah SAW melaknat an-naihah, wanita yang meratap, wal mustami'ah, dan yang sengaja mendengarkan ratapan. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Di sini di dalam sana ada rawi yang bernama Muhammad bin Al-Hasan bin Atiyah. Dia adalah seorang yang lain. Tapi hadis ini sudah cocok dengan hadis yang di bawahnya. Coba dibaca bawahnya sekalian. Iya. An Ummi Atiyah qalat ahada alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anala nanuha muttafaqun alaihi. Dari Ummi Atiyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil perjanjian dari kami bahwa kami tidak boleh meratap. Muttafaqun alaihi. Iya. Lagi bawa sekalian sampai 6:13. An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yu'adzibu fi qabrihi bima niha alaihi. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, mayit itu diadab di dalam kuburnya dengan
sebab diratapi atasnya. Iya. Satu lagi. Wanahuma ya tadi. Walahuma Anil Mughirah ibni Syu'bah. Nahwu. Dan bagi keduanya dari Mughirah bin Syu'bah begitu juga. Iya. Ya, jadi pertama dipahami dulu pengertian maratab an-nauhu. Raf'u sauti bi ta'dili syama'ilil mayyit itu beka ahlahu ditabeki ahluhu untuk menangisi mayit maksudnya. Meratap itu meninggikan suara, maksudnya menangis, meraung-raung dengan bita'dadi syama'ilil mayyit, dengan menyebut-nyebut kebaikan mayit untuk menangisi menjadikan keluarga itu menangis gitu. Itu misalkan sambil menangis meraung-raung nyebut engkau adalah penolong kami dan yang lain-lainnya lah. Ya, itu bisa dipahami itu. Menangis, meraung-raung menyebut kebaikan si mayit itu namanya meratap. Nabi melaknat wanita yang meratap menangisi mayit, meraung-raung. Dan juga wal mustami'ah, wanita yang sengaja mendengarkan ratapan. Di yang lalu yang di bab tauhid itu pernah kita bahas, ya kan? Isnani finnasi huma bihim kufurun. Ini lebih lebih berat lagi nih. Ada dua perkara pada manusia yang keduanya bersama mereka adalah kekufuran. Pertama ata'nu fin nasab, mencela nasab. Yang kedua waniyahatu alal mayyit, dan meratapi atas mayit. Nah, di sini lebih ngeri lagi, disebutnya kufur. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Malik al-Asy'ari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada 4 perkara pada umatku, termasuk perkara jahiliyah yang mereka layak rukuhuna, tidak meninggalkannya. Pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan kemuliaan leluhur, ya, nenek moyang. Kemudian wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab, ya. Wal istisqa'u binujum, dan minta hujan dengan bintang. Wan niyahah, dan meratap. Waqala, dan dia berkata an-naihah. Ini Nabi bersabda, an-naihah, wanita yang meratap, idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiran, maka dia akan memakai baju dari qatiran, tembaga, ya. Wadirun min jarab, dan baju besi dari kudis. Itu nanti ancaman buat wanita yang meratap, nanti dipakaikan tuh di akhirat itu nanti baju yang dari tembaga yang dilelehkan. Bukan berarti dikasih mahkota, macam mahkota, bukan. Ini azabnya itu ya. Tembaga dilelehkan di akhirat. Kemudian nanti akan dipakaikan baju dari penyakit kudis. Itu ancaman buat kamu wanita yang niyahah, yang meratap. Dan itu termasuk perkara
jahiliyah. Jadi begini, dulu pada masa jahiliyah tuh ada orang yang berpesan, maksudnya yang akan mati gitu kan. Nanti kalau saya mati, kamu ratapi saya, tangisi saya, gitu. Jadi berpesan, berwasiat. Nah itu terjadi pada masa jahiliyah. Nah, itu ya. Nah, kemudian hadis yang 6:11, Rasulullah SAW akhadha alaina, mengambil atas kami, maksudnya kaum wanita, berbaiat kepada Rasul. Berbaiat itu berjanji setia di atas Islam. Supaya apa diantara ini? Allah nanuha, supaya kami kaum wanita tidak boleh meratap. Ini hadis sah, dikuatkan oleh hadis 6-10. Kemudian di hadis lain, laisa minna min darabal hudud. Nah, ini sama nih, tidak termasuk golongan kami man darabal hudud. Siapa saja, ini umum, baik laki-laki atau wanita, yang dorobal hududa, yang menepuk pipi, ya, nggak boleh. Kemudian wasyaqqal duba, dan merobek-robek apa namanya? Ini apa namanya? Kerah baju. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi bagian dari meratap itu diantaranya itu apa namanya? Menepuk-nepuk pipi dan merobek-robek kerah, ya. Itu dilarang, nggak boleh. Yang diperintah itu kalau kita ada musibah, apa namanya, meninggal, mati, disuruh teriak, misalnya itu kan. Itu yang di surat Al-Baqarah. Mana itu bos, itu ayatnya, tidak asoba musibatin qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dipahami maknanya, jangan cuma sekedar ucap tapi kita nggak paham maknanya dia, sehingga ucapan kita itu menjadi tidak bermakna. Innalillahi, inna sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Kita menyadari bahwa kita ini milik Allah, suatu saat nanti akan diambil oleh Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami dikembalikan. Pasti kita akan apa namanya, musibah datang kepada kita itu juga atas kehendak Allah, dan setiap musibah juga nanti akan kembali kepada Allah. Dan kita disuruh bersabar, ya, bersabar atas apa namanya, musibah kematian, ganjarannya surga, ya. Nanti sabar. Nah, kemudian berikutnya nih yang hadis 6:12 ini, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimani ha'alaih. Mayit itu akan diazab fi qabrihi, di dalam kuburnya, bimani ha'alaih, dengan sebab dia itu diratapi. Ini bagaimana nih? Meratap satu perbuatan dosa. Dosanya dilakukan oleh orang yang menatap. Tapi kok si mayit ini diazab, diazab dengan sebab perbuatan dosa orang lain. Coba dilihat surat Al-An'am ayat 106:4. Deh, Al-An'am, Al-An'am ayat 106:4. Buah. Coba bacaan. 100,
4. 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Udah dan situ aja. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Ya, udah. Ini yang diambil dalil itu tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidaklah setiap orang yang berbuat dosa illa 'alaiha, melainkan atas tanggungannya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dengan ayat ini bertentangan nggak? Bertentangan. Ini nggak bisa. Maka ada ulama mentakwil, memberi arti lain. Jadi yang dimaksud dengan azab di sini adalah mayit itu ta'allamal mayit. Mayit itu menjadi menderita, menjadi susah karena ratapan keluarga. Itu takwilnya. Karena kalau diartikan di azab bertentangan dengan surat Al-An'am. Dosa orang lain tidak bisa memikul dosa orang lain, dan setiap perbuatan dosa itu atas tanggungannya masing-masing. Dan begitu juga Aisyah, innama qala Rasulullah SAW innahu la yu'adzabu bi musibati bi ma'siyatihi aw bi dzanbi wa inna ahlahu la yabkuna alaihi kata Aisyah, hanyalah Rasulullah bersabda ini tuh ya, yang tadi tuh, inna husnya mayit itu, sesungguhnya la yu'adzabu, akan diazab dengan sebab perbuatan dosanya. Itu jadi tentang yu'adzabu, makna yu'adzabu, mayit itu diazab, itu tidak diartikan secara hakikatnya, akan tadi ditakwil dengan makna si mayit itu menjadi susah karena ratapan keluarga. Itu ya. Jadi dari sini dohire mayit bener ya? Enggak. Dari kalau diartikan mayit merasa susah hatinya dengan sebab ratapan keluarga. Dengar gak? Dengar. Allah alam, gitu kan? Ada juga tuh apa namanya, si mayit itu penghuni kubur, ketika orang lewat pemakaman itu mayit itu mendengar langkah-langkah orang yang hidup. Nah, dari sini Allah takdirkan si mayit ini bisa mendengar itu dengan izin Allah. Tidak semua perkara mayit itu bisa mendengar yang ada di dunia, nggak bisa. Yang pernah kita bahas, ya kan, di Al-Quran, sehingga kalian tidak dapat menjadikan mayit itu mendengar. Itu. Jadi tertentu mayit penghuni kubur itu bisa mendengar yang ada di dunia itu, perkaranya tertentu, tidak semua perkara. Jadi kalau perkara yang dijelasin aja tadi. Yang dijelasin aja. Kalau umpamanya nggak dijelasin ya dari hadis atau Al-Quran, jadi nggak bisa diambil patokan dari situ. Nggak bisa. Misalkan juga tuh apa namanya, yang tadi itu kan bisa mendengar langkah orang yang lewat kuburan, yang nggak ada keterangan itu tidak bisa mendengar, ya.
Nah, kemudian di hadis lain juga Nabi bersabda, Inna ahadakum la yabki, sesungguhnya seorang dari kalian benar-benar menangis, fayasta'biru ilaihi suwaibuh. Maka suwaibuh itu maksudnya ini apa namanya, si mayit itu. Si mayit itu bercucuran air mata. Jadi mayit merasa sedih mendengar ratapan keluarga. Nah itu. Kemudian Nabi katakan faya ibadallah ya, wahai hamba-hamba Allah, la tu'adzibu mautakum, janganlah kalian mengazab mautakum, mayit kalian, menjadikan susah hati ya, bisa menyebabkan si mayit itu menjadi sedih. Nah ya, termasuk nanti ada tuh kan dulu pernah saya sampaikan juga, berkumpul-kumpul di rumah mayit ya, setelah ditanam mayit itu juga termasuk niyahah, termasuk meratap. Ini ijma sahabat wajib diturut. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kunna na'udul ijtima', kami menganggap berkumpul ila ahlil mayit, di rumah keluarga mayit, wasan atit to'am, dan membuat makanan keluarga mayit, ba'da dafnihi, setelah dia dikubur, minan niyahah, termasuk meratap. Ini baik terjadi gak? Iya itu ijma sahabat. Ini nggak boleh orang keluarga mayit lagi tertimpa musibah kemudian membuat makanan buat orang-orang yang hadir, nggak boleh. Yang disunahkan itu adalah membuat makanan buat keluarga mayit, bukannya keluarga mayit yang buat makanan. Itu termasuk niyahah. Coba dibaca di kasane. Hadis 910 hadisah. Hadis 911, maksud melarang meratapi mayit dan sengaja menangkannya hukum haram. Udah kan? Ya. Ini satu lagi tanggung ya. Ini masih ada hubungannya. Wa an Anasin radhiyallahu an, dan dari Anas semoga Allah meridhoinya, kalau dia berkata, syahidtu bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu. Aku menyaksikan bintan, anak perempuan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak perempuan ini maksudnya Ummu Kulsum, yang tudfanu, yang akan dikubur. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kuburan. Faro'aitu ainaihi tadma'ani, lalu aku melihat kedua mata Nabi tadma'ani, mengalirkan air mata. Ini kok Nabi tangis. Tadi di hadis yang sebelumnya melarang meratap kan tangisan juga. Tapi di sini Nabi kok menangis. Ini mesti dibedain. Tangisan tangisan biasa, itu maksudnya tangisan biasa itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh ini. Nah bisa beli syarat tuh nggak boleh tuh ini jaga ini mulut supaya jangan sampai meraung, itu dilarang. Kalau tangisan ini bahkan di hadis lain itu ini termasuk tangisan kasih sayang, tetes mata, ya. Itu boleh. Yang nggak boleh menangis dengan meratap. Kemudian dari hadis ini juga, ini coba perhatikan lafaz jalisun indal qabri. Nabi duduk di sisi
kuburan. Ini jangan salah diartikan ya. Ini ada orang mengambil dalil dari lapat ini boleh duduk di atas kubur. Nah, ini kalau di riwayat lain, riwayat Ibnu Sa'ad, wajalasa ala hufratiha. Nabi duduk di atas hufratiha. Hufratiha itu lubang. Nggak mungkin Nabi duduk di di tengah-tengah itu. Kalau duduk tengah-tengah ya jatuh lah. Maksudnya di sisinya tuh. Ini misalnya Yang lahan. Ya pinggiran nih, maksudnya duduk di pinggirannya. Jadi masuk hadis ini, Nabi duduk di pinggir di sisi kubur itu ketika mayit belum ditaruh, belum dikubur maksudnya. Mau ngubur. Nah, kalau sedang ingin memakamkan ya kan mayitnya belum ditaruh di bawah gitu ya kan. Nah, boleh duduk, bukannya setelah ditanam kemudian dijadikan dalil boleh duduk di atas kubur. Ada sebagian orang mengatakan begitu, ini Nabi boleh duduk di atas kubur. Nah, Nabi duduknya ini ketika sedang proses pemakaman, bukan setelah dimakamkan itu ya. Jadi tetap duduk di atas kubur itu dilarang, nggak boleh. Haram. Bisa dipahami ya? Coba dibaca ringkasannya. Hadis 612 hadis Hadis 613 maksud mayat di dalam kubur susah hatinya lantaran diratapi hukum sebagai ketentuan. Yang mana? 14 nih, Kang, 14 nih. 614. Hadis 614 hadis maksud boleh menangis karena kematian keluarga dengan tidak meratap hukum mubah. Ya mubah ya, menangis dengan tidak meratap boleh-boleh aja. Jangan sampai bersuara berteriak-teriak gitu, nggak boleh. Kita cukupkan dulu ya sampai sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.